Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Gary di channel saya Gary Viryadama. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah raket dari Yonex lagi. Hampir mirip dengan review sebelumnya 0,9, tapi kali ini adalah ini. Yonex Voltric 0,5 DG ya. Yonex Voltric 0,5 DG. Oke, kita langsung aja ke reviewnya. Dari segi fisik, dari warnanya dominan black. Blacknya pun dope ya, tapi tidak sedop 0,9 ya. Ada sedikit-sedikit mengkilapnya, tapi tidak terlalu glossy, tapi juga tidak terlalu ngedop. Black, kemudian perpaduan dengan warna hijau. Putihnya sedikit banget, hanya di aksesoris seperti karbonnya ini ada putih-putihnya ya, tapi lebih ke black dan warna hijau. Kemudian itu dari segi fisik. Kemudian kita lanjut ke gripnya. Gripnya juga sama, standar G5 untuk pegangan orang dewasa. Kemudian dari beratnya juga sama, 3U 89 gram. Kemudian dari head happy-nya ini yang membedakan sedikit, selisih lagi 5 mm daripada 0,9. 0,9 di 290-an lebih, kurang lebih ya. 290 lebih, ini hampir 300 ya, 300 mm lebih head happy dibandingkan 0,95. Jadi kemudian fleksibilitasnya juga dia ke medium stiff, sedangkan 0,9 DG itu lebih ke medium atau medium flex. Kalau ini lebih ke medium stiff, agak kaku tapi juga tidak kaku ya. Kita cek, kita bisa lihat ya. Ya, jadi agak kaku tapi juga tidak kaku, dia di medium stiff. Kalau dari 0 sampai 5 dia ada di angka 4. Sedangkan 0,9 itu kalau 0 dari 0 sampai 5 dia ada di angka 2,5 lah ya. Sedangkan medium kan di angka 3. Oke, jadi itu aja. Saya ulang lagi dari segi spek. Dia itu gripnya G5, kemudian beratnya 3U, kemudian balance pointnya hampir 300 mm, head happy juga. Kemudian dari fleksibilitas dia medium stiff, mengarah ke stiff, tapi masih terasa lentur juga. Tapi tidak juga sangat lentur, tidak ya. Jadi medium stiff di angka 4. Oke, itu dari speknya ya. Kemudian bagaimana dengan teknologinya? Teknologinya kurang persis sama dengan 0,9 DG ya. Tidak ada perbedaan karena di sini juga tertulis isometrik. Nah, ini dia yang membedakannya. Oke. Jadi di review kali ini saya mungkin lebih membandingkan dengan 0,9 DG ya. Karena ini sama-sama seri 0, di Voltric DG. Yang ini 0,5, yang sebelumnya saya review adalah 0,9. Nah, kemudian yang membedakan yang jas kentaranya adalah di sini. Dia sama-sama isometrik. Dari segi frame juga tidak terlalu isometrik jika dibandingkan 10 DG. Jadi 0,5 dan 0,9 sama-sama tidak terlalu isometrik dari bentuk framenya ya. Dibandingkan 10 DG. 10 DG itu benar-benar persis seperti Z-Force, dia isometrik sekali bentuk framenya. Nah, kemudian yang membedakannya adalah 0,9 DG itu dia rapi ya, jumlah growpatnya lebih banyak, sehingga membuat dia di sini itu rapi 0,9. Kalau kita lihat 0,5 kita bisa lihat sama-sama dia masih seperti konvensional miring ya. Kalau kalian bisa perhatikan sebelah sini, sebelah kanan pun sama. Jadi dia miring, sedangkan 0,9 itu hampir rata. Jadi ini berpengaruh di sweet spot ya. Jadi 0,5 DG ini bisa dipastikan sweet spotnya lebih sedikit, area terbaik untuk memukul bola itu lebih sedikit dibandingkan yang ininya lurus ya, anyaman senarnya. Artinya dari segi sweet spot 0,9 lebih unggul. Jadi teknologi sama, speknya yang membedakan itu tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian perbedaannya pertama ini, dan kedua perbedaannya adalah
di subnya ya. 0,9 DG jelas di sana mereknya pun ada marknya yaitu slim, sedangkan ini tidak ada slimnya, cukup besar. Kalau kalian bisa lihat, kita bandingkan ya. Oke, kalian bisa lihat kan 0,5 DG yang bawah ini lebih besar subnya dibandingkan 0,9 DG yang ada di atas ini. Begitu pula dengan frame-nya ya. Jadi dia lebih kelihatan tebal gitu, yang 0,5 dibandingkan 0,9. Jadi itu dua hal itu yang membedakan 0,9 dan 0,5 dari segi teknologi ataupun fisiknya. Kalau dari segi spek ada dua hal yang membedakannya, yaitu balance point. Yang ini lebih ke arah even balance tapi tetap HTP, yang ini lebih HTP di 300 ya. Kemudian membedakan yang kedua adalah di fleksibilitas raket ini. 0,9 DG fleksibilitasnya ke arah flex, hampir flex ya, medium flex. Sedangkan ini ke medium stiff, mengarah ke kaku. Jadi itu yang membedakan daripada raket ini. Kemudian bagaimana rasanya di lapangan menggunakan raket 0,5 DG, kita langsung aja ke lapangan cobain raket ini. Full trick 0,5 DG. Oke, jadi kesimpulannya setelah saya coba raket 0,5 DG di lapangan seperti apa. Jadi raket 0,5 DG ini lebih mirip ya. Jadi lebih mirip ke 10 DG. Tapi juga tidak mirip banget, maksudnya hampir ya, hampir menyamai 10 DG tapi masih di bawah ya 10 DG juga. Sedangkan 0,9 lebih berbeda karena dia HTP-nya ataupun fleksibilitasnya sangat berbeda. Jadi peruntungannya mungkin juga berbeda ya. Nah, kemudian yang membedakannya juga dari kedua raket ini ataupun 10 DG, 0,5 DG ini lebih terasa ya. Jadi ketika kita pakai di lapangan itu lebih terasa getarannya. Jadi menurut saya kurang bagus dalam hal shock absorption-nya di raket ini. Jadi sangat terasa dibandingkan dua raket ini, yaitu 0,9 plus 10 DG ini lebih terasa getarannya. 0,9 lebih baik meredam getaran dibandingkan 0,5. Tetapi 0,9 tidak juga lebih baik dibandingkan 10 DG. Artinya 10 DG itu kalau dibandingkan dengan dua raket ini, 10 DG lebih baik dalam meredam getaran. Jadi paling rendah dalam shock absorption adalah 0,5, kemudian di atasnya ada 0,9, kemudian yang di atasnya 0,9 ada 10 DG. Jadi 10 DG terbaik dalam hal meredam getaran ketika kita memukul shuttlecock ya. Jadi intinya itu, raket ini juga cocok untuk pemain power, cukup menguras tapi tidak separah 10 DG ya. 10 DG itu sangat melelahkan, ini melelahkan juga tapi tidak terlalu melelahkan karena memang HTP-nya tidak terlalu berat juga dibandingkan 10 DG. Kemudian fleksibilitasnya juga tidak terlalu kaku, agak lentur sedikit karena medium stiff. Dan memang kelemahan raket ini menurut saya adalah getarannya. Memang tidak terlalu bergetar juga jika dibandingkan raket di bawah 500.000. Tapi sekali lagi saya bandingkan untuk 3 raket ya. Raket ini 0,5 DG, 0,9 dan 10 DG, raket ini lebih terasa getarannya. Tapi itu masih lumayan lah. Maksudnya masih bisa dimaklumi ya dengan harganya. Raket ini dibanderol waktu pertama kali beli di harga 500 ribuan, hampir 600 ya. Sekarang saya kurang tahu berapa di harga berapa. Kurang lebih, jadi untuk harga segitu sangat cocok ya. Jadi kalian bisa meminang raket ini kalau kalian ingin raket yang agak kaku tapi juga tidak membebani dan HTP-nya tidak terlalu keterlaluan karena masih di bawah 300 mm, ada sekitar 298 mm HTP tapi memberikan dampak yang sangat baik untuk segi power ya. Kalian yang sukanya mesh
kalian bisa memilih raket ini. Budgetnya juga lumayan rendah, jadi menurut saya ini ramah di kantong. Jadi segitu aja review kita pada kali ini untuk raket 0,5 DG. Nanti kita akan buat lagi konten membandingkan seri DG ya. Hampir yang saya punya seri DG kita bandingkan. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau ada pertanyaan ataupun mau sharing mengenai raket.